Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiko, PGP Angkatan 9 dari SDN 009 Cikadut, Kota Bandung. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan bagi pemimpin pembelajaran. Untuk kali ini, dalam tugas ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN 224 Guru Minda, dan sekaligus beliau adalah PLT di SDN Bina Harapan 057. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin akan ada perkenalan terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Nunung. Untuk itu, dipersilakan oleh Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih juga untuk kepercayaannya. Mau mewawancara saya, pasti kan ada pertimbangannya kenapa ingin mewawancara saya. Nama saya Nunung Nurlaila, saya bertugas di SDN 244 Guru Minda, dan saat ini mendapatkan kepercayaan tambahan untuk menjadi pelaksana tugas di SDN 057 Bina Harapan. Kebetulan saya pun ada di posisi Ketua K3S, Ketua PGRI, dan Tim Pengembang Kurikulum Kota Bandung. Dan yang akan dibahas kali ini tentang pemimpin pembelajaran, di mana pemimpin pembelajaran ini pastinya berkaitan dengan bagaimana kita di sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang lain menjadikan murid adalah sebagai prioritas layanan. Mungkin itu ya nanti yang akan dibahas. Betul sekali Ibu, ya, luar biasa ini pengalaman-pengalaman beliau dalam hal pendidikan, terutama dalam memanage sebuah sekolah di mana beliau begitu banyak pengalaman-pengalaman sehingga bisa jadikan referensi bagi saya ke depannya untuk dijadikan sebagai pemimpin dalam menghadapi sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah ini. Sebelumnya saya mohon Ibu ya mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Ibu. Baik, sudah sekalian, bahwa Ibu Kepala Sekolah ini merupakan salah satu kepala sekolah yang pertama kali mengadakan sekolah penggerak, Bu, ya, di lingkungan Kota Bandung. Sekolah penggerak angkatan ke-1. Ya, angkatan pertama ikut sekolah penggerak angkatan pertama. Luar biasa pengalaman-pengalaman beliau dalam hal dunia pendidikan ini, terutama dalam hal mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di mana peran ini Ibu tidak luput dari peran Ibu sendiri, fungsi sebagai kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Sepertinya saya sudah tidak sabar lagi nih ingin menggali kompetensi Ibu, keterampilan yang dimiliki Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk itu saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu, boleh ya? Boleh. Sesuai dengan apa yang Ibu alami ketika menghadapi sebuah permasalahan di sekolah dan bagaimana cara mengambil keputusan masalah tersebut. Baik Ibu, kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Nah, sebagai pengalaman Ibu nih, sebagai kepala sekolah, keputusan apa yang menurut Ibu sebagai keputusan yang bermakna atau terbaik, atau bisa memberikan tantangan tersendiri yang harus Ibu putuskan dengan situasi yang dihadapi atau dengan berbagai pertimbangan dan tantangan tersendiri? Misalkan Ibu menghadapi kasus apa nih, gitu ya, di sekolah yang Ibu alami. Oke, izinkan saya menjawabnya. Kalau saya memposisikan diri sebagai pemimpin pembelajaran, yang selalu ada di kepala saya itu adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan, bisa membahagiakan murid-murid kita, yang tentu saja mereka adalah pelaku utama dalam proses pembelajaran. Kalau dulu murid-murid itu seringkali dijadikan objek, nah sekarang murid-murid itu kan harus dijadikan subjek, di mana mereka adalah yang menjadi prioritas utama. Nah, disinilah saya mengambil kebijakan sebagai pemimpin pembelajaran yang dirasa paling bermakna itu ketika kita memutuskan guru yang akan menjadi ujung tombak proses pembelajaran ini, di mana menempatkan personil guru ini harus ada di posisi yang paling tepat, di mana nanti keberadaan guru ini betul-betul
dirasa bermakna, dirasa sangat kehadirannya itu sangat ditunggu-tunggu, sangat dirindukan oleh murid-murid. Karena apa? Karena gurulah nanti yang akan mengkondisikan pembelajaran, apakah pembelajarannya ini nanti menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan saya selalu mengambil prinsip kepada semua tim kerja, kebetulan ya di SDN 24 Biru Minda, di SDN 057 Bina Harapan, juga dulu pernah melakukan PLT di sekolah yang sebelumnya. Selalu moto yang saya pegang adalah puncak pendidikan adalah pelayanan. Puncak pelayanan adalah kasih sayang. Maka kebijakan ataupun keputusan berbasis kebajikan itu, disitulah letaknya. Bahwa sebagai pendidik, guru itu betul-betul bisa menempatkan diri menjadi sahabat, menjadi rekan, menjadi teman bagi murid-muridnya. Ketika berproses pembelajaran itu dirasa menyenangkan, karena puncak belajar yang terbaik itu ketika murid-murid sedang merasakan senang, sedang merasakan bahagia. Nah, disinilah saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, di mana pemimpin pembelajaran ini memiliki tanggung jawab bagaimana tim kerjanya ini, guru-guru yang menjadi ujung tombak di pembelajaran ini bisa betul-betul memposisikan diri, beradaptasi dengan keadaan, menghargai berdiferensiasinya murid-murid. Itu yang menjadi setiap kali akan memutuskan atau mengambil kebijakan itu yang jadi pertimbangan. Tentu saja keputusan kebijakan itu selalu didukung oleh regulasi, oleh peraturan yang sedang berlaku. Oke, luar biasa tuh jawabannya, sangat mendetail sekali Ibu ya. Dari permasalahan yang Ibu hadapi suatu tema, maka mungkin saya akan mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa Ibu menempatkan personal guru itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, supaya si peserta didik itu mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan. Mungkin itu seperti Bu ya? Ya, betul. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus itu merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Contohnya misalkan Bu ya, antara individu dengan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan rasa keadilan, kebenaran lawan kesetiaan, dan kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, seperti apa Ibu mengidentifikasi masalah tersebut dari keempat paradigma dilema etika itu? Nah, ini ya, ketika seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang bisa diterima oleh semua tim yang dipimpinnya, bukan perkara mudah gitu kan. Ketika tadi kita harus tegas tapi kasihan, kita harus adil tapi ada yang cemburu, seperti itu kan bisa. Ketika kita membuat kebijakan tapi kebijakan ini bertentangan dengan kebenaran, itu pun akan sangat dilematis gitu bagi kita. Maka saya selalu berpikirnya begini, selalu berkata di depan tim kerja, selalu mengadakan pertemuan rutin, kita duduk berdiskusi berurun rembuk. Ketika ada permasalahan, contoh, ada satu guru yang memiliki karakternya itu sepertinya gini, kalau orang lain bisa berbicara lebih lembut, dia itu tidak bisa berbicara lembut. Tapi tidak bisa berbicara lembut bukan karena dia galak, apalagi jahat, bukan. Tapi memang Allah mentakdirkan punya kerongkongannya yang memang suara itu cenderung seperti keras gitu. Nah, di situ kita mencoba. Ketika ada anak, ada orang tua yang mengeluh, ibu takut dengan guru ini, ibu gurunya galak atau bapak gurunya galak. Saya selalu mencoba memberikan penjelasan begini, nah, tidak semua yang berbicara keras itu berarti galak. Tidak juga yang berbicara lembut itu berarti apa ya istilahnya, dia selalu memberikan kasih sayang. Bisa saja lembut bukan jaminan bentuk kasih sayang, keras bukan jaminan bahwa tidak disertai kasih sayang, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin harus jadi pertimbangan. Nah, makanya ketika kita mengubah karakter itu mudah, tidak masalah. Tapi ketika harus mengubah karakter itu susah, maka bagaimana nih etikanya kita menempatkan memilih tadi guru ini
agak ditolak nih oleh muridnya gara-gara karakternya seperti ini. Maka bagaimana solusinya? Ya tadi mencoba, kalau murid saja harus merubah karakter dari tidak baik menjadi lebih baik, maka guru pun jangan tersinggung ketika diajak, yuk bisa nggak karakter atau sifat kerasnya itu diubah sedikit menjadi lembut. Kita mungkin jadi jangan, takut guru ini kesinggung ya. Kalau kita takut kesinggung, kasihan, takutnya kenapa-napa, tapi tidak ada perbaikan, efeknya lebih membahayakan untuk kondisi pembelajaran, ya terpaksalah pimpinan harus berlaku tegas. Tapi tegas di sini bukan galak, tegas di sini bukan keras, tapi tegas adalah mencoba mendudukkan segala sesuatu itu sesuai dengan keharusannya, sesuai dengan kebutuhannya. Yang tadi yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana pembelajaran ini bisa menyelamatkan, bisa membahagiakan murid-muridnya. Maka tadi ketika berkaitan dengan etika, kalau etika pelanggaran berat kayaknya tidak. Saya tidak pernah menemukan guru yang secara moralnya dia hancur, tidak. Yang saya temukan itu sebatas tadi kebiasaan berbicara keras, kebiasaan menganggap bahwa dirinya adalah penguasa utama di dalam kelas. Itu mungkin yang harus diubah paradigmanya, harus diubah pola pikirnya, bahwa tadi puncak pendidikan adalah pelayanan, puncak pelayanan adalah kasih sayang. Kalau bisa dikatakan dengan lembut, kenapa harus keras? Tapi ketika lembut tidak mempan, mungkin saatnya harus keras, ya harus keras. Tapi keras di sini tadi bukan galak, tapi berlaku tegas. Mungkin itu. Oke, berarti saya dapat ambil kesimpulan dari jawaban Ibu tersebut. Kalau dilihat dari paradigma dilema etika itu mungkin termasuk kepada kebenaran lawan kesesatan. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dari Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contoh misalkan gambaran secara umumnya dalam pengambilan keputusan itu kan ada 9 langkah. Itu mungkin seperti apa gambaran umumnya ketika Ibu mengambil 9 keputusan tersebut yang mengacu kepada 9 langkah tersebut. Nah begini nih, ketika kita menghadapi tim kerja kita ya, pemimpin menghadapi tim yang dipimpinnya gitu, tidak akan dalam setiap saat itu punya pemikiran, punya keinginan, punya kebutuhan yang sama. Pasti akan saja muncul keinginan yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Mungkin ya seperti contoh begini, hari ini saja murid-murid dibelajarkan di rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Padahal di sini ada kepentingan-kepentingan lain yang juga bertujuan baik. Akan ada datang tamu dari sebuah perguruan tinggi yang akan menyampaikan tentang bagaimana murid-murid SD itu memahami tentang menghindari kekerasan seksual. Ada guru yang lain juga akan melakukan pembinaan, pelatihan untuk murid-murid yang akan mengikuti lomba. Itu semuanya bertujuan baik. Tapi di sisi lain, ini ada kepentingan lain nih di tim lapangan kita sedang membenahi jalan di pintu gerbang. Kalau anak tidak di-PJJ-kan, mungkin akan sulit tuh melewati pintu gerbang. Bisa jadi terjadi celaka dan lain sebagainya. Maka di sini kebijakan yang saya ambil adalah mana yang paling berpihak kepada keselamatan murid. Itu intinya itu. Jadi ketika ada beberapa kepentingan dengan tujuan semuanya baik, pasti kebaikannya untuk murid-muridnya. Mana nih yang paling harus jadi pertimbangan? Maka yang harus jadi pertimbangan adalah keselamatan muridnya dulu. Nah di situ mungkin itu yang kita ambil, dan ini selalu ada diskusi dulu, tidak serta-merta memutuskan harus begini. Langkah-langkah menemukan satu keputusan itu betul-betul harus menggali dulu dari bawah, mendengarkan pendapat, saran, malah kritik juga, kita siap untuk dikritik. Dan keputusan terakhir nanti bukan semata-mata keputusan pimpinan, tapi keputusan yang merupakan hasil rembukan, hasil kesepakatan. Jadi itu. Baik Ibu, dari jawaban Ibu tersebut
ketika ibu mengambil sebuah keputusan ini ibu sudah merujuk kepada 9 langkah tersebut. Namun kalau secara rinci saya utarakan ibu sudah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Misalkan ibu mengidentifikasi masalah dulu, ini masalahnya di mana. Kemudian ibu juga sudah bisa membuktikan kumpulan-kumpulan fakta yang relevan dengan situasi sekarang gitu yang di sekolah terjadi, ya seperti bagaimana hal itu terkuak terjadi dan apa akhirnya seperti yang terjadi kepada anak-anak. Kemudian kapan anak-anak melakukan pemulihan tersebut, dan itu diantaranya ibu sudah melakukan pengambilan keputusan 9 langkah tersebut. Dan walaupun itu kalau secara kesempurnaan misalkan susah nih 9 langkah tersebut, tapi minimal ada opsi-opsi misalkan beberapa langkah-langkah yang setelah ibu laksanakan dan alhamdulillah ibu sudah melaksanakan 9 langkah tersebut. Baik ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Dimana kan ada yang mengandung individu lawan kelompok, ada yang rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, di antara kasus tersebut mana nih yang paling efektif dari 4 itu? Gitu. Kalau ibu merujuk kasus itu, kasus mana nih yang cocok, mana paradigma yang mana di antara 4 itu? Nah ini mungkin untuk hal-hal yang tadi berkaitan dengan kasus, berkaitan dengan etika yang harus jadi pertimbangan juga. Akhirnya nanti keputusan mana, apakah akan mempertimbangkan ini individu dengan kelompok, perlawanan atau berlawanannya di sisi mana. Kemudian kebenaran dengan kesetiaan, karena benar belum tentu setia, setia belum tentu benar, mungkin seperti itu. Kalau saya mungkin akan lebih memilihnya bukan di individu berlawanan dengan kelompok, karena saya sudah memposisikan tim kerja di sekolah yang saya pimpin bahwa tidak boleh ada individu yang egois. Semua harus ada dalam satu rangkulan, satu tim kerja. Maka saya memanggilnya, kalau di SDN 244 Guru Minda selalu ketika menyapa setiap ada kesempatan menyapa, baik itu di grup, baik itu di darat, selalu saya menyapanya tim kerja 244 tercinta. Kalau di sini nih untuk yang 057 Bina Harapan, saya selalu menyapa mereka tim kerja 057 Binhar Kompak gitu. Nah ini artinya saya tidak lagi menyapa individu, bukan tidak mementingkan individu, karena ada kelompok itu pasti asalnya dari individu. Tapi saya berharap semua individu sudah bisa larut menjadi satu tim yang utuh di dalam kelompok ini. Nah, maka berbicaranya sekarang ke kebenaran berlawanan dengan kesetiaan. Ketika kebenaran itu kita jadi tidak setia nih, contoh misal keputusan yang diambil nih membuat sahabat saya ini menjadi merasa tersisihkan. Artinya dia setia sebagai sahabat kalah dengan kebenaran yang saya ambil. Atau ketika saya mempertahankan kesetiaan, kebenaran yang akhirnya dikorbankan itu rasanya kok tidak adil sekali. Maka saya lebih akan istilahnya kebenaran lah yang harus kita tegakkan, bukan kesetiaan yang membabi buta gitu. Makanya di sini untuk tim kerja saya itu selalu dengan ASN non ASN yang menjadi tenaga pendidik dan kependidikan sekolah itu kan alhamdulillah ya ada regulasinya, ada aturannya tentang berakhlak, di mana berakhlak itu ada loyalnya, ada kesetiaan. Dalam loyalitas itu kan ada kesetiaan. Maka sekarang kesetiaannya diubah, tidak kesetiaan yang membabi buta, tidak ada teman spesial, tidak ada teman yang dianggap jauh, tapi semuanya dalam satu tim kerja ini benar-benar tadi dengan kekompakan dalam kelompok. Maka insya Allah kita tidak akan lagi beradu nih antara kebenaran dengan kesetiaan. Semua selalu mengarahnya ke dalam kebenaran. Seperti itu. Jadi ketika mengambil keputusan itu, oh ini nih benarnya begini nih. Tapi ini, oh alhamdulillah sekarang kan karena dia juga sudah paham tentang kebenaran, semuanya sudah siap menerima, tidak ada lagi yang egois, pola pikirnya sudah diubah, terasa lebih ringan loh.
Jadi ketika memimpin itu ketika semua pondasi kekuatan yang harus kita bangun itu sudah tercipta, melangkah itu tidak lagi ada benturan di etika, tidak ada lagi benturan di kepentingan yang berbicara di atas keegoisan, tidak ada lagi seperti. Makanya ini menjadi pemimpin pembelajaran sama pentingnya menjadi manajer kita yang mengelola sekolah dari SDM-nya, dari SDA-nya, sama pentingnya. Dan yang membuat saya sekarang memegang 2 sekolah terasa ringan-ringan saja, bukan tidak lelah, badan lelah, jiwa pun lelah, tapi ketika pikirannya semuanya positif, lelah itu terhapus. Lelah badan, tidur, makan, selesai. Lelah jiwa, tuangkan saja apa yang ingin kita ekspresikan, selesai. Dan alhamdulillah rasanya ringan gitu melangkah dengan. Tapi memang ya bukan hal yang mustahil, keadaan seperti ini pasti ada. Makanya ditanyakan tuh karena ada, tidak mungkin semata-mata ditanyakan kalau tidak berdasarkan hasil kajian di lapangan. Tapi khusus untuk pribadi saya sendiri memegang 2 sekolah, memegang 1 sekolah, kalau fondasi tadi ya bahwa segala sesuatu yang akan mendukung kerja yang berkualitas, di situ justru yang jadi pembukanya. Maka mungkin pembelajaran bagi pemimpin sekolah yang akan menjadi pemimpin pembelajaran nanti bagaimana nih harus belajar menyiapkan fondasi dasar yang kuat supaya tidak terbentur dengan permasalahan-permasalahan mungkin seperti itu ya. Iya, alhamdulillah Ibu ya, luar biasa tadi Ibu ketika mengambil keputusan yang sifatnya kasus dilema etika, kemudian bagaimana cara efektifnya dari poin-poin dari individu ke kelompok, Ibu sudah bisa menjabarkan, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan seperti ini, identifikasinya. Dan mungkin kalau misalkan disimpulkan, bisa saja Bu ya ini jangka pendek, untuk kedepannya jangka panjang Bu ya, supaya kedepannya tuh selamanya seperti ini, lebih baik lagi, mungkin seperti Bu ya. Betul. Iya. Jadi justru yang kita lakukan bukan berpikir untuk hari ini, yang kita lakukan adalah berpikir untuk ke depan. Malah saya sampai sudah berpikir satu saat saya berhenti di tugas di satu sekolah, maka apa yang sudah kita bangun tuh bisa dilanjutkan. Maka yang harus kita bangun pasti tadi berbasis kebajikan, berbasis yang tidak melanggar etika, supaya siapapun nanti yang hadir akan merasakan bisa menerima karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dituntut dalam berprofesi. Itu harus seperti apa, berkomunitas itu harus seperti apa, berkelompok itu harus seperti apa, pemimpin harus bagaimana, yang dipimpin harus bagaimana. Jadi jangka pendeknya seolah-olah ini ditujukan untuk hari ini, padahal sebenarnya ditujukan yang justru ke depannya. Oke, luar biasa Ibu ya. Dari kasus dilema etika ini mengambil paradigmanya tentang jangka pendek maupun jangka panjang. Luar biasa Ibu, keren banget ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Mungkin ada tantangan dan rintangan Bu ya. Seperti misalkan dalam menganalisis risiko seperti apa, kemudian berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan, ataupun review panduan misalkan ke belakang seperti apa. Mungkin ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Ibu. Oke, nah ini nih, ketika kita ada di lapangan, kadangkala berbeda dengan teori yang kita dapat. Kadangkala teorinya seperti menganggap sulit nih kondisi lapangan, kenyataannya tidak. Atau sebaliknya, di teori seperti mudah, padahal di lapangannya susah. Nah ini tandanya bahwa kendala itu pasti ada. Tidak semudah membalik telapak tangan itu untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang tadi. Jangan ada pihak yang dikorbankan, jangan ada pihak yang merasa dirugikan. Maka di sini mungkin yang menjadi, saya selalu gini, ketika ada permasalahan itu tidak langsung saya simpulkan bahwa ini salah, bahwa ini yang salahnya pihak ini, atau saya abaikan misalkan. Justru permasalahan-permasalahan sekecil apapun, apalagi permasalahan yang besar, selalu kita jadikan bahan diskusi. Mungkin diskusinya bisa per kelompok tertentu saja, atau bisa diskusi secara global seluruh tim yang dipimpin di sekolah ini. Nah, maka bagaimana nanti ketika ada kendala ini, apa sih supaya kendalanya bisa teratasi dan tidak menimbulkan masalah baru? Maka satu, masalah ini sebenarnya berat atau ringan?
saya selalu ngajak nih ke tim kerja, yuk di manage stresnya ya, di manage capeknya ya. Karena kadang-kadang masalah itu timbul ketika mood kita sedang tidak bagus, ketika kita sedang merasa capek, ketika kita sedang merasa stres. Maka saya selalu sebelum menyimpulkan dari sebuah permasalahan itu diajak itu dulu, diidentifikasi dulu ini masalah sebenarnya berat atau tidak, bisa diselesaikan atau tidak, mudah atau sulit, kan seperti itu. Nah kemudian nanti ketika kita sudah duduk bareng, masuklah nih saran pendapat. Saya kadang begini nih, melakukan diskusi itu, oh ini nih yang bermasalah teh si A dengan si B misal, maka saya ngobrol dulu dengan A, nanti saya ngobrol dengan B, saya dengarkan baik-baik nih dari dua sisi yang berbeda. Oh saya kemudian bisa mengambil nih sebuah gambaran, kesimpulannya ini teh yang salah di sisi mana, yang benar di sisi mana, si A salahnya seperti apa, si B salahnya seperti apa, dan A dan B pasti ada benarnya. Nah setelah itu diajak ngobrol barulah duduk bareng. Dan setelah itu kita diskusi. Saya selalu gini nih, ketika saya berhadapan dengan, bukan hanya dengan murid, tapi juga dengan tim kerja, saya itu selalu berusaha menyentuh hatinya dulu, tidak menyentuh akalnya dulu. Karena apa? Ketika yang kita sentuh hatinya dulu, sekeras apapun akal, ketika hati sudah tersentuh, akan jauh lebih mudah mengambil sebuah solusi dari permasalahan. Tapi ketika yang diajak bicaranya adalah akal, yang ada adalah berargumen, yang ada adalah berdebat, yang ada adalah saling bersikukuh dengan pendapatnya gitu, atau dengan keinginannya. Maka ketika yang disentuh hati, alhamdulillah saya jadi kepala sekolah itu dari tahun 2020, dia diangkat bulan Januari. Sekarang sudah bulan Februari di tahun 2024, berarti sudah 4 tahun menuju ke tahun kelima. Di awal-awal tuh kendala lumayan berat, tapi tadi belajar, saya juga banyak dilatih juga, ada bintek lah, ada pelatihan apa menjelang jadi kepala sekolah itu kan benar-benar terus kita belajar gitu. Diterapkanlah di lapangan, oh ini. Kita belum bisa langsung mendapatkan keputusan terbaik, belum dapat solusi terbaik. Seiring waktu, insya Allah, alhamdulillah kita dapatkan. Makanya sekarang saya rasanya sedang gini, sudah menyemai benih, dipelihara dengan baik, dan sekarang saatnya sudah mulai bisa memetik buah dari itu semua gitu. Tapi tetap ketika kita sudah merasa sudah bisa relax nih karena sudah tidak ada permasalahan, tetap namanya hidup itu dinamikanya berubah, itu bukan tahun ke tahun, bukan semester ke semester, tapi detik ke detik, kadang-kala ada saja perubahan. Kuncinya lagi seorang pemimpin harus memiliki kebesaran jiwa, lautan maaf, tapi tadi bukan kebenaran beradu dengan kesetiaan, tapi tetap di kebenaran patokannya, tapi kesetiaan akan terbangun seiring dengan kebenaran. Gitu seperti itu. Mendetail sekali Ibu penjelasannya begitu. Dari hasil pertanyaan ini dan jawaban dari Ibu, mungkin saya dapat simpulkan bahwa tantangan itu dan hambatan pasti ada tuh ya. Di antaranya menghadapi hambatannya masalah-masalah yang dihadapi itu baik di lingkungan sekolah ataupun di luar juga mungkin ada ya. Dan alhamdulillah Ibu bisa mengatasi masalah-masalah tersebut sesuai dengan apa yang Ibu inginkan mungkin ya. Dan alhamdulillah selain itu juga Ibu banyak berbicara dan banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang sangat berkaitan, baik itu di lingkungan sekolah ataupun dengan para orang tua ataupun yang lain-lain seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, nah apakah Ibu memiliki sebuah katakan program atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu ada program khusus atau jadwal seperti apa? Oke, untuk penjadwalan pasti ada. Penjadwalan yang prioritas itu adalah kita harus ketemu minimal seminggu sekali. Kita duduk bareng tuh seminggu sekali. Karena gini, ada masalah, tidak ada masalah, kita harus berdiskusi nih. Kemudian ketika ada masalah, penyelesaiannya itu kita tidak menunggu waktu, tidak dilamakan gitu. Artinya ketika masalah itu memang sudah menemukan solusinya, maka segera solusinya itu diterapkan. Seperti begini, pernah ada satu kejadian ya, ada murid di kelas 1 di SDN 244 Garuda. Setiap kali mau masuk ke kelas itu dia nangis, padahal dari rumahnya udah semangat mau sekolah. Nah, saya ajak duduk
ibu gurunya. Ini kira-kira apa? Saya ajak ngobrol juga nih orang tuanya, ada apa? Karena ketika kita bertanya ke anak dalam kondisi seperti itu, pasti dia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. Nah, kemudian saya pun meminta pendapat ke tim kerja yang lain. Ini kira-kira ada masalah seperti ini nih. Anak tuh bukan tidak mau sekolah, dia mau sekolah. Tapi ketika datang ke sekolah, dia tiba-tiba nangis, tidak mau masuk ke dalam kelas. Sampai ditelusuri oleh gurunya apakah ada masalah nih dengan murid yang lain, atau gurunya juga mau melakukan introspeksi diri nih, apakah ada tindakan guru yang membuat murid ini tidak nyaman. Terus nanyalah nih ke teman-teman yang lainnya, apakah ada nih sikap yang tanpa saya sadari sudah membuat murid saya takut. Nah, maka sebagai pemimpin pembelajaran di situ kita duduk bareng, kita carikan solusinya, dan ternyata solusinya adalah murid itu tidak mau masuk ke kelas itu, bukan tidak mau ketemu gurunya, bukan tidak mau ketemu teman-temannya. Maka solusinya adalah kita ajakkan tadi ngobrol tim kerja yang lain, akhirnya dibarter. Ini kejadian di kelas 1A nih, kelas 1A pindah ke ruang kelas 1C, kelas 1C pindah ke ruang kelas 1A, dan sekarang alhamdulillah anak ini bisa sekolah terus. Dan itu kalau digunakan logika mungkin nggak akan terbaca oleh logika, kenapa terjadi seperti begini, ada apa gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang justru kadang-kadang ada, dan ini bukan hal yang nggak mungkin lah di sekolah ada yang anak sampai tidak mau masuk kelas karena apa, dan lain sebagainya. Kenyataannya ada, dan alhamdulillah itu salah satu solusinya. Ada juga nih, ada anak yang kesannya takut dengan geledek, takut dengan hujan. Saya ngobrol tuh dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, karena kebetulan anaknya sudah di kelas 4, anak yang sudah bisa lah berbicara. Katanya takut ada kilatannya, dan terus saya tanya, ini kira-kira kamu supaya melupakan ketakutan ini biasanya apa? Hobi kamu apa? Kesukaan kamu apa? Katanya suka bikin kue karena perempuan. Bisa nggak ibu pesenin kue gitu kan? Terus dia bikin kue, besoknya saya tanya, ini habis berapa nih modalnya? Katanya habis 80.000. Boleh nih ibu ganti? Enggak bu, ini mau untuk ibu aja, kita ganti. Dan setelah itu mulai ada semacam gini, kenapa saya harus takut oleh hal-hal yang sebenarnya tidak mesti ditakuti gitu. Kalau anak besar seperti itu. Tapi tetap ke gurunya nitip, nanti kalau tiba-tiba tidak sekolah, selalu saja tanya ke orang tuanya, ada masalah apa lagi nih gitu kan. Terus ke anaknya, kenapa kemarin tidak sekolah. Jadi kita betul-betul berusaha memahami gitu ketika permasalahan ini akhirnya harus ada penyelesaiannya. Tadi pertemuan berkalanya minimal di seminggu sekali. Berarti dalam sebulan kita duduk bareng dengan guru tuh 4 kali. Nah, dengan orang tua sesuai dengan kondisi, dengan anak juga pasti disesuaikan dengan kondisi. Tapi kami berusaha solusi selalu ingin didapatkan secepat mungkin supaya permasalahannya tidak nambah jadi besar lagi. Mungkin itu. Jadi ada komitmen seperti itu. Iya, baik Ibu, luar biasa jawaban pertanyaan ini, bahwa Ibu dalam memiliki sebuah tata kelola jadwal tersebut sudah ada Bu ya, ketika misalkan dibahas dengan guru-guru 4 kali pertemuan Bu ya, kemudian dengan orang tua dan murid itu sesuai dengan kondisinya. Namun tetap ada program dijadwalkan Bu ya, minimal dalam seminggu sekali gitu. Tapi kalau misalkan masalah yang sifatnya urgent, hari itu juga mungkin Ibu diselesaikan ya. Betul. Oke, pada 2 pertanyaan terakhir Ibu ya. Ya, oke. Nah sekarang, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Oke. Nah, ini kalau ditanyakan adakah seseorang, semua orang. Dalam tim kerja itu semua orang memberikan semacam kekuatan lebih, semangat lebih, dan meringankan langkah, karena tadi timnya kan sudah dikompakkan terlebih dahulu. Jadi intinya memiliki tim kerja itu kalau hanya kompak secara bahasa itu kita ragu, tapi inginnya kompak itu lahir dan batin. Bisa kita lihat nih dalam bahasa tubuhnya sehari-hari. Apakah mereka sudah saling kompak, sudah saling setia, itu di situ. Ketika kepala sekolah ada, mereka betul-betul fokus kerja. Tapi kepala sekolah tidak ada, mereka bisa bekerja semaunya. Nah, itu sudah tidak ada lagi di dalam kamus tim kerja di sekolah yang saya pimpin gitu. Di 2 sekolahnya semuanya sama.
ada pimpinan, tidak ada pimpinan, karena etikanya adalah etika tanggung jawab. Etikanya adalah etika sosial yang harus dijaga. Jangan sampai gini nih, guru dikatakan hebat, sudah ikut pelatihan ini itu, apalagi sekarang ya dengan platform Merdeka Mengajar lah, dengan ini itu, tapi ketika etikanya terlanggar, justru disitulah kegagalan kita. Betul tidak? Jadi disinilah ketika ketika berbicara kebajikan berbasiskan etika, semua harus bisa saling, karena gini, ketika 1-2 saja yang meringankan, yang lainnya tidak akan berat langkah. Seperti peribahasa, musuh satu itu luar biasa, terlalu banyak, teman 1000 masih kurang. Sama dalam tim kerja juga, kalau yang membantu hanya 1-2 saja, rasanya kita masih butuh kekuatan. Tapi ketika yang membantunya sudah semua, kayak begini saja. Ketika tadi tugas saya yang sedemikian banyak, saya terpaksa harus keluar dari sekolah berkegiatan di luar. Rasanya tenang. Insya Allah tidak akan ada kebajikan yang terabaikan, tidak akan ada etika yang terlanggar, karena semuanya sudah berkomitmen. Jadi saya menghitungnya bukan satu per satu orang, tapi secara keseluruhan. Meskipun kadang-kala ya namanya manusia, ketika ada mood yang kurang baik nih, tiba-tiba kok ada letupan seperti ini, tapi saya yakin ini letupan bukan tujuan memporak-porandakan tatanan yang sudah dibuat, tapi itu mah secara manusiawi sajalah ada saat tadi. Makanya saya selalu sapa nih di setiap pagi melalui WA Group, apa kabar, sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Kalau kita sudah bahagia, anak-anak bahagia, maka belajar ini akan jadi sebuah rutinitas yang menyenangkan, rutinitas yang dicari, yang ditunggu, bukan yang dihindari, gitu ya, seperti itu. Jadi artinya tadi semua personil memberikan dukungan penuh, meringankan langkah, dan membuat pimpinan menjadi lebih kuat. Oke, baik Ibu, luar biasa jawaban ini ya. Jadi Ibu dalam mempermudah dan membantu ini banyak didukung ya oleh rekan-rekan semua, terutama mungkin di sini ada komunikasi, kolaborasi, dan yang utama adalah mengedepankan etika Bu ya. Tadi mana itu sangat penting sekali, dan alhamdulillah Ibu sudah memberikan teladan yang baik bagi guru-gurunya ketika memberikan etika terhadap lingkungan sekolah. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir Ibu, ya. Sebenarnya masih seneng ya, luar biasa Ibu yang luar biasa menggalinya itu, wah hebat sekali gitu lah keterangan Ibu dalam pengambilan keputusan. Oke, satu pertanyaan terakhir Ibu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bu ya, dari pertanyaan 1 sampai terakhir, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan ini? Pengalaman yang jadi pembelajaran ini satu, pemimpin bukan satu-satunya pengambil keputusan. Karena ketika pemimpin menganggap dirinya adalah satu-satunya yang berhak mengambil keputusan, ada kalanya keputusan yang kita ambil kita rasa baik, ternyata malah berefek tidak baik. Maka sebelum memukulkan palu bahwa ini keputusan yang diambil, selalu tadi duduk bareng, dengarkan. Semua tim kerja punya hak bersuara. Semua tim kerja punya hak untuk mengemukakan ide dan gagasannya. Semua orang berhak menolak. Semua orang berhak untuk menyetujui. Nah, disinilah mungkin pengalaman yang jadi pembelajaran bahwa sehebat apapun, secerdas apapun, semampu apapun pemimpin dalam tadi mengambil keputusan, menentukan kebijakan, tetap kekuatan yang sesungguhnya ada di tim kerjanya. Pemimpin tidak akan bisa mengandalkan, karena saya ada SK-nya nih, saya sebagai kepala sekolah bukan karena terbawa oleh air banjir, tapi saya ada SK-nya. Tidak bisa seperti itu. Ada SK, kalau tanpa ada dukungan akan susah juga. SK adalah legalitas kita, dukungan adalah tenaga kita, dan koordinasi ke bawah, ke atas itu yang harus selalu dilakukan. Maka ketika ada permasalahan di lapangan, sekiranya saya harus koordinasi, harus konsul ke pimpinan saya di distrik, itu pasti saya lakukan. Untuk mengambil keputusan di sekolah itu adalah otonomi sekolah. Tapi otonomi ini kan harus didukung
dengan pendampingan, dengan bimbingan, dengan arahan dari atas supaya kita tidak salah langkah. Nah seperti itu, jadi betul-betul pembelajarannya banyak. Dan yang satu nih, yang selalu saya ingat ketika saya dalam posisi masih harus banyak ikut pelatihan menjelang jadi kepala sekolah saat itu, ada satu pepatah yang sampai saat ini saya simpan baik-baik di memori. Jadilah pemimpin yang berseni. Artinya memimpin itu tidak boleh kaku, memimpin itu harus fleksibel, tapi aturan yang harus dipegangi, ketegasan yang harus ditegakkan. Nah seperti itu. Kemudian satu lagi nih, ini pepatah dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan kita. Jangan pernah menyakiti siapapun dengan alasan apapun, termasuk pemimpin. Ketika mengambil keputusan itu, etika kitanya adalah jangan sampai keputusan kita menyakiti. Maka sebelum mengambil keputusan, rasa kira-kira akan menyakiti siapa itu yang dibedah terlebih dahulu. Jadi bukan keputusannya dulu, tapi ini dijaga dulu nih, jangan sampai keputusan yang diambil menyakiti gitu, atau dianggap menjadi merugikan pihak yang tidak sejalan dengan pikiran. Makanya di sini saya merasa sangat bahagia ada di tengah-tengah tim kerja di SDN 244 Gurumenda, di SDN 057 Bina Harapan, bertemu dengan orang-orang yang memiliki kebesaran jiwa, yang mudah memaafkan, tapi juga semua siap belajar dari kesalahan yang dilakukan. Pemimpin siap dikritik, tim yang dipimpin siap diarahkan, dan kita berjalan, bergerak bersama-sama, dan semoga nanti bisa dilihat langsung. Mungkin untuk meyakinkan apakah jawaban saya ini hanya sekedar pencitraan atau hanya sekedar dibuat-buat, bisa nanti dicek and dicek kepada tim kerja yang saya pimpin, apakah seperti itu perlakuannya gitu sendiri. Mungkin itu semoga apa yang saya jawabkan sesuai dengan harapan. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang terjawab dengan baik, karena saya betul-betul tidak mempersiapkan jawaban apa-apa. Saya pun hanya membaca selintas panduannya karena saya ingin menjawab dalam kondisi bukan saya atur dulu skenario itu. Saya jawab dengan apa yang saya lakukan, apa yang ada di lapangan, dan betul-betul inilah realnya saya sebagai pemimpin pembelajaran, di mana selalu berjalan di atas kebajikan dan tanpa ada pelanggaran terhadap etika. Oke, siap Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Luar biasa, dapat saya simpulkan bahwa yang namanya pembelajaran bagi Ibu dari pengambilan keputusan ini, bahwa pemimpin itu bukan satu-satunya pengambil keputusan. Setiap orang punya hak untuk memberikan solusi, gitu. Karena itu sifatnya yang namanya hak kan mesti dilakukan oleh kita, ya, dilakukan gitu. Kemudian dan setiap orang itu punya berhak juga untuk mendapat masukan dari orang lain, gitu. Karena setiap orang mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Nah, di sini artinya antara ibu dengan sekolah, dengan guru-guru yang lain, ada namanya itu kolaborasi, komunikasi yang lebih erat lagi mungkin Bu ya di sini. Dan yang utama itu yang selalu saya ingat dari perkataan Ibu yang terakhir, jadilah pemimpin yang bervariasi, berseni gitu ya. Luar biasa itu inspirasi buat saya gitu ya, seorang pemimpin bisa melaksanakan kepemimpinan dengan berbagai macam seni, itu membuat guru itu makin betah gitu Bu ya. Keberadaan di sekolah tersebut betul-betul sangat diinginkan, sangat diharapkan. Karena apa? Seorang pemimpinnya bisa seni gitu, berseni dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Dan yang satu lagi yang selalu saya ingat dari pepatah Ibu Pak Kadis, jangan pernah menyakitkan siapapun dengan cara apapun kita jabatannya, tetap kita harus mungkin menjaga perasaan bahwa mungkin seperti itu ya. Luar biasa Ibu menjadi nambah bagi saya wawasan luar biasa. Saya harus banyak belajar dari Ibu. Mungkin kedepannya jangan bosan-bosan ya Bu ya, ketika saya minta sesuatu dari Ibu, ilmu dalam artian di sini ilmu tentang kepemimpinan. Karena apa? Bagi saya betul-betul Ibu adalah inspirasi buat saya ketika menjadi seorang pemimpin di dunia pendidikan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Ibu waktunya. Alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahmi untuk melaksanakan tugas saya ini, dan mudah-mudahan saya berdoa selalu untuk Ibu
diberikan kesehatan, Amin. selalu dilapangkan dalam segala urusan, dan tentunya Ibu selalu memberikan khairun nas yang fauhum linas, yang selalu memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kehadiran saya jika mengganggu waktu Ibu, dan mohon maaf bila saya kesini tanpa bawa apa-apa. Ini adalah bentuk silaturahmi saya dalam rangka melaksanakan tugas saya selaku CGP di Angkatan 9, itu demonstrasi kontekstual. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Mari kita tutup mungkin Ibu ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9 Aiko dari SDN 009 Cikadu. Kali ini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di mana kali ini saya akan mengadakan wawancara atau observasi dengan kepala sekolah SDN 009 Cikadu, Kota Bandung. Untuk itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan Ibu Kepala Sekolah dari SDN 009 Cikadu. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ati Siti Aisyah. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN 009 Cikadu. Ya, baik Ibu. Bagaimana hari ini kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Nah, mohon maaf Ibu waktunya yang di sela-sela kesibukan Ibu mengganggu nih tugas saya selaku CGP untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual. Tentunya ada peran dari Ibu sebagai pemimpin pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu ya atas waktunya. Nah, tapi sebelum melangkah pada wawancara, ada hal-hal yang sebagai pembuka Ibu ya, yang akan saya sampaikan, di mana tugas ini adalah nanti suatu saat akan diekspor juga, yaitu akan ditayangkan juga di YouTube, dan itu akan dilihat oleh orang-orang itu sebagai referensi apa yang telah saya lakukan di tugas ini. Perlu diketahui ya rekan-rekan semua yang menonton video ini, Ibu ini salah satu kepala sekolah yang luar biasa, yang sudah berpengalaman memimpin sekolah, dan alhamdulillah di SDN Cikadu ini semenjak dipimpin oleh Ibu luar biasa, perkembangannya itu sangat pesat sekali, beda dengan kebelakang-belakang. Oleh karena itu saya mengadakan observasi kepada Ibu. Insya Allah Ibu akan memberikan keputusan-keputusan yang dimana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan modul 3.1. Baik Ibu, sebelum mengadakan pertanyaan nih, mungkin ada hal-hal yang Ibu akan sampaikan dulu nih khususnya kepada saya sebagai PGP, di mana saya mempunyai peran di sini, mungkin menggerakkan sekolah, mungkin ada hal-hal yang akan Ibu sampaikan dulu kepada saya. Terima kasih, dengan adanya CGP itu sekolah kami menjadi luar biasa, apalagi ke belakangnya sudah banyak CGP di sini yang sudah lulus. Sekarang ditambah lagi dengan adanya Ibu Iko yang begitu luar biasa, nanti akan menerapkan apa ilmu yang telah diterima di CGP. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah yang lebih super, lebih maju kembali. Amin. Terima kasih Ibu atas supportnya ya, dan alhamdulillah kami juga di sini selaku CGP itu dapat dukungan dan support yang penuh dari Ibu Kepala Sekolah, selalu mendukung program-program kami, dan tentunya untuk pengembangan karir-karir kami sebagai guru. Ya baik Ibu, ini saya sudah tidak sabar lagi nih untuk menggali potensi-potensi Ibu ketika mengambil sebuah keputusan yang bernilaikan nilai etika ya. Ibu kira-kira udah siap nih Bu menerima pertanyaan dari kami? Siap. Iya, siap ya untuk pertanyaan pertama. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, keputusan apa yang menurut Ibu sebagai keputusan yang bermakna atau terbaik, atau memberikan tantangan tersendiri yang harus Ibu putuskan dengan situasi yang dihadapi, atau dengan berbagai pertimbangan dan tantangan tersendiri? Nah, Ibu mungkin di sini bisa memberikan salah satu kasus atau ya
tentang pengambilan keputusan tersebut. Bisa Ibu jelaskan Bu ya? Insya Allah banyak sebenarnya kasus di sini, tapi kita ambil saja kasus yang terjadi yaitu sekolah kegiatan PHBI. Di situ terjadinya pertentangan, padahal kegiatan tersebut itu sudah sukses sekali, sehingga kami membatalkan orang tua, anak-anak senang, orang tua juga senang, ibu senang. Tapi akhirnya setelah beberapa hari kemudian banyak isu-isu yang timbul yang terdengar oleh kami. Itu menurut laporan dari salah satu guru bahwa ada orang tua yang tidak atau kurang setuju dengan ada kegiatan tersebut dengan adanya hal-hal keuangan yang tidak terbuka. Padahal kami sudah terbuka masalah itu di rapat guru ataupun dengan komunikasi secara langsung dengan sebagai panitianya, tapi ternyata di balik itu ada hal-hal sehingga akan memicu kami pihak sekolah sehingga tidak akan mengadakan kegiatan seperti itu lebih besar, tapi kami tidak putus harapan, tetap saja kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti apa isu-isu yang timbul di luar kami akan selesaikan pada rapat di awal bulan. Dari pertanyaan pertama itu, Ibu memberikan tema ataupun contoh kasus tentang program sekolah Bu ya? Ya. Di mana yang pada akhirnya banyak yang merasa bertentangan ataupun ada protes gitu ya dari yang luar ataupun dari dalam, tapi Ibu sendiri bisa menyelesaikan. Nah, selanjutnya Ibu ya, pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Contohnya ya seperti individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, seperti apa Ibu mengidentifikasi kasus tersebut? Nah, yang pertama, Ibu di sini mengambil individu lawan kelompok karena dalam kasus tersebut Ibu memojokkan seseorang yang dijadikan sebagai ketua panitia. Dan yang kedua, kami mengambil jangka pendek lawan jangka panjang karena mungkin kegiatan tersebut tidak kegiatan hari ini saja, banyak program-program sekolah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berikutnya. Oke, jadi dari mengidentifikasi kasus tersebut, Ibu mengambil dua paradigma, individu lawan kelompok dan jangka pendek juga dalam jangka panjang. Ya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin Ibu gambaran secara umumnya, mungkin Ibu mengambil sebuah keputusan yang sudah sesuai dengan seminar makan tersebut. Maka kami pihak kepala sekolah itu mengambil salah satu langkah untuk mengambil keputusan, diantaranya yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, siapa sebenarnya yang terjadi sehingga timbul isu-isu tersebut, dan mengapa hal itu terjadi terkuak, kemudian apakah ini asutan dari salah satu pihak guru yang tidak sesuai karena beliau adalah orang baru di sini sehingga kegiatannya bagus muncul, atau mungkin mengadu domba di antara kita sehingga semua program di sekolah ini tidak berjalan dengan lancar. Sebenarnya setelah kami teliti itu tidak ada yang mengaku, sampai kami memanggil guru, juga memanggil beberapa orang tua, dan tidak ada yang mengaku, sehingga kami datanya besar sebenarnya ini kasus dari mana awalnya, tapi akhirnya kami memutuskan nanti untuk dibahas di forum rapat bulanan untuk mengevaluasi kerja. Jadi sebenarnya Ibu sudah mengambil 9 langkah tersebut ya, cuman Ibu mengidentifikasi dari 9 langkah tersebut, diantaranya mengidentifikasi masalah seperti apa gitu ya, kemudian mengambil kumpulan fakta-fakta yang relevan seperti apa. Nah, dari ke-9 langkah ini Ibu sudah dapat mengambil, walaupun hanya beberapa Bu ya, tapi itu sudah bagus, sudah sesuai dengan sebagai pembelajaran pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini. Mungkin Ibu bisa mengambil dari 4 paradigma tersebut yang efektifnya nih, paradigma yang mana yang Ibu ambil dari kasus ini? Nah, kasus ini kita ambil tidak bisa diselesaikan dengan secara ego sendiri, tapi kita kan punya tim kerja. Nanti kita forum ini kegiatan apa sih? Kejadian ini nanti kita dibawa ke forum untuk evaluasi kerja di dalam rapat bulanan. Dan nantinya tentunya akan ada jangka pendek melawan jangka panjang. Karena ini kegiatan ini tidak sebatas kegiatan ini saja, mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga nanti kegiatan tersebut tidak memicu atau terjadi lagi kesalahpahaman di antara rekan atau dengan korlas atau dengan komite, sehingga kami di sini berjalan dengan lancar semua kegiatannya. Jadi Ibu mengambil keputusan yang secara efektif itu dilema etika itu, yaitu jangka pendek lawan jangka panjang ya. Alhamdulillah luar biasa Ibu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu tantangannya seperti apa Bu dalam mengambil keputusan? Tantangannya banyak sekali, itu nanti melakukan analisis risiko. Risiko apa yang terjadi dengan adanya kejadian ini? Mungkin kami akan mengambil suatu keputusan bersama-sama bagaimana baiknya sehingga tidak ada miskomunikasi dari suatu kegiatan ini. Akhirnya kita tentunya perlu keterbukaan di antara kita semua, baik itu yang paling dominan itu masalah keuangan. Nah, dari itulah maka kami nanti ke depannya hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Maka yuk kita sama-sama jadi tim kerja untuk memajukan sekolah ini. Oke, berarti di sini sebagai tantangan itu ketika mengambil suatu risiko Bu ya, Iya. kedepannya akan seperti apa gitu, sehingga kita bisa mengantisipasi resiko-resiko tersebut supaya tidak sampai berkepanjangan masalah tersebut ya, Iya. seperti itu. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema etika? Ada jadwalnya, kami sudah dijadwalkan. Kalau urgent itu biasanya langsung seketika kami bisa selesaikan. Kalau kami tidak bisa selesaikan karena kami punya tim kerja seperti tim kurikulum, juga ada yang di bagian kesiswaan, kerohanian, maka kami berkumpul untuk berempuk bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu kami programkan dalam suatu jadwal. Kami berempuk biasanya bisa dilakukan seminggu sekali. Adapun untuk keseluruhan kami laksanakan itu 1 bulan sekali di awal bulan. Oke. Jadi kalau untuk memecahkan suatu masalah yang sifatnya urgent, hari itu juga diselesaikan Bu ya? Bisa. Tidak sampai berlarut-larut gitu. Tapi kalau sebagai bentuk evaluasi program Ibu di program sekolah itu dibahas di tiap bulan Awal mungkin bulan. awal bulan. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir Bu ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada tentunya, karena di sini kami sudah terbentuknya suatu tim kerja, juga ada orang yang memang di sini disebutkan, sehingga kami tidak bisa bertindak sendiri, kami harus berempuk untuk menentukan suatu keputusan. Oke, jadi di sini Ibu ada koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi dengan para guru ya? Ya, Dan yang khususnya kita- tim kerja. Ya, khususnya tim kerja, terutama yang dari pihak senioritas Bu ya, Ya, yang dibutuhkan betul. sebagai bentuk apa nah itu kepada kita tuh pengawasan mungkin ya. Iya. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir Ibu ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan yang baik ini? Nah, dengan adanya masalah-masalah tersebut, sehingga kami akan mengetahui bagaimana karakter, moral atau perilaku dari setiap guru di sini. Mau diajak kemana nih guru ini? Kalau kita diajak untuk misalkan suatu program dengan secara sapa, kadang guru itu ada yang istilahnya kagum busur, istilahnya itu tidak bisa langsung gercep, tapi dengan adanya kegiatan ini, masalah ini jadikan suatu pembelajaran, sehingga kami nanti akan lebih
bagaimana cara mengatasi masalah ini sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami berjalan dengan lancar. Dan suatu kasus itu tentunya perlu, sebelum kita memutuskan suatu keputusan, tentunya kita harus tahu dulu dari mana nih asalnya dan kebenarannya benar atau tidak. Jadi intinya sebelum kita memutuskan suatu keputusan, kita harus tahu dulu mengenai kebenarannya. Ya itu, jadi intinya dari TKR itu bisa jadikan pembelajaran Bu ya, ketika menghadapi suatu permasalahan kasusnya seperti ini, kemudian cara pemecahannya seperti itu bisa menilai karakter tiap orang Bu ya gitu. Terus sehingga itu bisa menyimpulkan, mengambil keputusan dengan yang sebenar-benarnya tanpa merugikan siapapun, baik itu guru, orang tua ataupun yang lainnya. Dan seperti itu ya, pertanyaan terakhir. Baik Ibu, beberapa pertanyaan sudah Ibu jawab dengan alhamdulillah dengan luar biasa pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan sebagai pemimpin pelajaran yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Insya Allah ini sebagai bahan referensi bagi saya ke depannya ketika suatu saat menjadi seorang pemimpin sekolah gitu, mempunyai bekal pengalaman khususnya dari Ibu sendiri yang alhamdulillah luar biasa pengalamannya begitu banyak, dan itu menjadikan bagi saya inspirasi juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya, dan mudah-mudahan Ibu selalu sehat, selalu semangat dalam menjalankan program-program sekolahnya, dan tentunya sekolah ini bisa berkembang lagi dengan yang lebih baik dengan bimbingan dari Ibu. Alhamdulillah wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 409 Cikanut telah saya laksanakan, dan alhamdulillah luar biasa Ibu memberikan jawaban-jawaban yang sangat memuaskan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berada di modul 3.1-nya. Alhamdulillah apapun yang telah Ibu lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Saya di sini sebagai CGP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mendukung acara program saya. Mudah-mudahan kedepannya sekolah ini tetap berkembang jaya selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.